Sini mas. Astagfirullahaladzim. Wajahmu itu begitu jelek. Kenapa kamu membawa saya ke sini? Dari tadi saya curiga loh dengan kamu loh. Oh, kamu minta bantuan saya. Buat apa? Saya nggak yakin saya bisa membantu kamu. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, ini tadi saya menjumpai sosok ini di acara hajatan teman-teman, dan dia menarik saya ke sini. Dia melihat-lihat ya, melihat-lihat pengunjung, dan matanya itu ke saya, padahal saya pura-pura tidak bisa melihat dia. Dia malah justru ketika saya sedang makan ya, makan bakso di tempat hajatan, tiba-tiba muncul di depan saya. Sontak saya kaget sampai tumpah gitu teman-teman. Tapi untung saja saya bisa mengatasi refleksnya saya itu tersebut ya. Dan dia ini sedang menunggu tadi, kayak melihat, menjaga gitu kan. Di situ ada sebuah panggung ya, panggung orkes ya, orkes ataupun organ tunggal itu di situ ya. Dia itu kayak sedang mengawasi gitu, mengawasi seseorang. Saya pikir dia adalah sosok makhluk yang kayak mungkin mengincar si biduan tersebut, ataupun dia yang menjaga biduan tersebut, kita nggak tahu. Saya ke situ. Baik. Apa? Siapa nama kamu? Yuni. Oh, Yuni. Terus kenapa kamu manggil saya ke sini? Dan tiba-tiba kamu mengganggu saya ketika saya makan. Padahal saya itu sudah berpura-pura tidak melihat kamu loh. Oh, jadi tanpa perlu dia mengetahui ya siapa yang bisa melihat dia, dia itu sudah tahu teman-teman. Karena setiap orang yang bisa melihat dia itu kayak ini teman-teman, tetap ini ya, matanya itu kayak bersinar. Jadi dia melihat saya itu, mata saya bersinar. Jadi dia selalu melihat ke arah saya karena dia merasakan sesuatu hal gitu. Dan saya ditarik ke sini tujuannya untuk agar saya bisa membantu dia. Tapi saya nggak tahu apakah saya bisa membantu dia atau enggak. Lantas, kenapa kamu berpakaian seksi seperti ini? Oh, memang semasa hidup kamu selalu berpakaian seksi. Apa enggak malu? Sinimu kelihatan, sinimu kelihatan. Enggak, justru bangga waktu masih hidup. Untung saja kamu belum ini masuk ke alam sana buat dilanjut dihisab. Kalau kamu dihisab, ini bagian sini kamu ini sampai ke sini akan terbakar karena kamu udah mempertontonkan tubuh kamu di hadapan orang banyak dan kamu merasa bangga. Kecuali kamu melakukan itu karena terpaksa, kamu masih bisa diampuni karena mungkin kebutuhan atau apa gitu, kamu masih diampuni. Tapi karena kamu merasa bangga, itu yang tidak bisa diampuni. Oh, jadi teman-teman, dia itu sudah meninggal tapi dia merasa belum meninggal gitu teman-teman. Dan dia berbaur dengan manusia biasa gitu. Jadi apa yang kamu jaga di sana? Hah? Oh, lalu tadi saya melihat ya, ada sosok dia hitam, badannya besar ya.
badannya besar terus giginya kecil, itu apa? Oh. Hati-hati ya mas kameramen, ini saya rasa ada yang mendekat. Nanti jika ada sesuatu yang mendekat, kamu bersiap-siap aja ya. Jadi dia tadi bilang itu adalah pegangan ya, pegangan dari sosok ya, bukan sosok, pegangan dari seseorang yang berprofesi sebagai tukang kendang. Agar kenapa sosok itu mendampingi dia, agar tangannya itu misalkan seharian begini ya, menabuh atau memukul kendang ya, dia itu nggak akan pernah capek, nggak pegel. Orang biasa akan pegel sih ini pergelangannya, dan dia nggak akan pegel gitu teman-teman. Dan tukang ataupun sosok yang mendampingi tukang kendang tersebut sering menggoda wanita ini, tapi si kendang itu nggak mampu gitu ya, yang mendampingi kendang tersebut nggak mampu menggoda dia, karena dia itu juga ada yang menjaga gitu teman-teman. Sosok ada yang menjaga lagi, apa itu? Nah ini yang perlu dipertanyakan. Astagfirullah, di mana saja? Astagfirullah, hampir penuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tadinya kamu juga seperti itu. Astagfirullah. Elsie? Bukan. Jadi hanya di tempat-tempat gitu aja. Pernah masuk TV? Iya. Kok malu gitu ketika saya ditanyain? Saya tanya kamu pernah masuk TV? Oh, ikut acara lomba terus kalah. Kenapa kamu nggak bisa memikat juri-juri tersebut? Oh, karena gitu. Oh, saingannya itu lebih ampuh ya. Oh gitu, ternyata permainan biduan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini kenapa dia nggak bisa tenang ketika dia meninggal serasa masih hidup, karena ini seorang biduan ya. Dia itu hanya biduan di orkes-orkes ya, atau hajatan-hajatan, bahkan mungkin acara event besar. Dia itu selalu menyanyi waktu masih hidup, dan dia itu enggak bermain di tempat karaoke ya, karena bukan bidang dia ya. Dia itu bukan LC tadi saya tanyakan, tapi dia itu lebih ke artis penyanyi, ke acara hajatan gitu teman-teman. Dan dia pernah masuk TV, tapi dia kalah gitu teman-teman. Nggak bisa memikat juri, karena juri itu sudah dipikat oleh orang lain yang lebih ampuh gitu teman-teman. Mungkin kalah dukun atau gimana. Jadi kenapa dia nggak bisa ini, karena dia menggunakan susuk. Susuknya itu ada banyak ya teman-teman. Di lidah supaya suaranya bagus, di bibir supaya senyumnya manis ya. Jadi hati-hati buat kalian ya, para suami yang mempunyai ataupun para lelaki yang mempunyai kekasih seorang biduan. Hati-hati, karena senyumnya itu bukan hanya untuk kamu, tapi untuk semuanya ya. Jadi senyumnya itu untuk semuanya. Kayak dia termasuk pasang susuk agar semuanya itu bisa terngiang-ngiang ataupun terpikirkan terus dengan senyumannya dia. Dan di pipi gini teman-teman, kanan kiri, supaya ada lesung pipit sedikit mungkin, dan pipinya itu gemoy atau gimana saya nggak tahu tadinya. Dan juga di matanya dia pasang susuk juga di bagian ya dekat mata gitu, bagian keluarnya air mata dia pasang di situ supaya matanya itu terlihat tajam gitu teman-teman. Nah dia itu nggak bisa tenang, nggak bisa kayak udah meninggal tapi berasa belum meninggal, karena dia masih terikat dengan susuk. Jadi dari tadi yang menjaga dia, bahkan sosok yang sangat besar itu ingin menggoda dia ya, yang iblis yang menjaga tukang kendang tersebut ingin menggoda dia nggak mampu, karena dia itu ada ininya teman-teman. Dan ini yang terjadi seperti ini. Wajahnya ketika meninggal rusak, karena kecantikan, keutuhannya itu sudah dipergunakan selama masa hidup ya teman-teman. Ini
buat pelajaran buat kalian juga. Baik, saya akan mencoba membantu kamu untuk melepaskan ya susuk kamu ya. Tapi ketika saya lepaskan susuknya, kamu tidak akan pernah bisa melihat dunia ini lagi. Kamu akan beda alam. Karena rasa penasaran kamu dan rasa yang kamu ganjal di hati kamu mungkin ya, itu sudah hilang. Jadi kamu tidak penasaran lagi. Kamu siap. Terus kamu kenapa tadi di sana? Oh, mendampingi adik kamu. Oh, jadi ke adik kamu biduan juga. Oh, yang mana? Oh, yang pakai baju merah, yang payudaranya agak besar. Oh, yang pakai celana segini tadi. Kok lebih parah dari kamu? Oh, jadi seperti itu. Kamu menjaga adik kamu. Oh, jadi karena dia itu sering ya seperti ini, sering berpakaian seksi, jadi banyak pria yang ya mungkin colak-colak gitu ya. Nah, ketika ada pria yang mulai berpikiran negatif, dia akan datang menghadap dan akan merubah wajah adiknya itu di hadapan pria tersebut jadi melihat seperti ini. Jadi orangnya itu mundur ya. Karena kebanyakan orang yang mendekat dan berjoget-joget gitu adalah orang yang sedang mabuk gitu, teman-teman. Jadi kayak halusinasi gitu, teman-teman. Oh, baik. Nanti kalau dia nggak laku bagaimana? Disuruh kerja yang lain? Oke, saya akan bilang ke adik kamu kalau susuknya itu harus dilepas. Tapi ketika saya melepas susuk kamu, otomatis kamu itu sudah tidak ada di dunia ini dan kamu akan mendapatkan sisa di akhirat. Apakah kamu siap? Karena ini kamu sudah terlihat oleh banyak lelaki, bahkan mungkin disentuh-sentuh oleh semua lelaki. Siap daripada kamu penasaran seperti ini? Gak bisa. Oh, baik. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Kamu yang tenang ya, supaya tidak ada sosok lain yang mengganggu kamu ya, Mas. Baik, saya akan melepas susuk kamu perlahan. Mungkin ini akan merasakan sakit ya, padahal kamu sudah meninggal. Karena kamu meninggalnya itu serasa meninggal tapi masih hidup, jadi ini akan kamu tetap rasakan ya. Seperti kamu waktu memasang kan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sebiji jagung ini yang di pipi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mohon maaf ya, saya julurkan lidah kamu ya. Baunya subhanallah, cantik ini baunya. Nauzubillah min dzalik. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Dah. Susu kamu sudah saya lepaskan semua. Gimana rasanya? Iya, mulai rasa panas ya. Iya, karena ya bentar lagi mungkin kulit kamu akan melepuh dan kamu akan dipanggil ke yang di sana dan kamu akan mendapatkan siksaan yang lebih berat dari ini. Nggak apa-apa. Kamu yakin, kamu merasa nggak apa-apa. Ini udah bukan konsekuensi kamu. Ya, mungkin yang akan bisa menolong kamu amal ibadah kamu ya. Sholat kamu gimana waktu masih hidup? Astaga, sudah nggak bisa ditanyain. Dia mulai merasa ini, teman-teman, mulai merasa panas ya, karena siksaan mulai terasa. Nanti bentar lagi juga mungkin kulitnya akan berubah merah dan mengelupas ya, dan akan berubah seperti wajahnya semuanya gitu, teman-teman.
Tapi sebelum itu lebih baik, ya, kamu jangan melawan, ya, biarkan membawa kamu mereka, biarkan, jangan kamu lawan. Iya, iya, ikuti saja, biar kamu dengan tenang ke sana. Iya, ikuti saja, jangan dilawan, meskipun kamu merasa sakit. Ya, karena ini sudah konsekuensi kamu. Jika tidak saya bantu sekarang, mungkin suatu saat kamu juga akan tetap merasakan seperti ini. Apalagi jika kamu ketemu Dajjal, nanti akan lebih parah. Astagfirullahaladzim. Pergi teman-teman dengan keadaan yang gemetar gitu ya teman-teman ya. Ini sungguh kasihan. Dia mungkin akan menyesal ketika, aduh ini kok sakit sekali gitu siksaannya gitu. Jadi teman-teman, untuk orang ya yang menggunakan susuk itu memang ketika dia meninggal terasa masih hidup ya teman-teman ya. Dan ketika dia sudah meninggal tapi susuknya belum sempat dilepas ya, ini dia belum merasakan siksaan di akhirat ya. Dan dia akan merasakan siksaannya itu ketika susuknya dilepas ya, ataupun sudah benar-benar copot ya. Yang ditakutkan itu dia akan dibangkitkan ketika berjumpa dengan Dajjal atau gimana, dia akan dibangkitkan dan jadi pengikutnya malah justru ini lebih parah karena dia masih setengah hidup gitu teman-teman. Nanti siksaannya itu akan lebih parah. Beruntung sekali dia bisa bertemu dengan saya dan sekarang dia sedang mendapatkan kejarannya. Jadi buat kalian ya para biduan atau gimana, ini saya tidak menghalangi kalian ya, soalnya saya juga ya manusiawi ya, kalau lihat orang nyanyi juga suka ya, namanya juga manusia. Tapi alangkah baiknya jangan terlalu seksi sekali gitu ya. Seksi boleh tahap wajar ya, yang penting jangan terlalu kelewatan, apalagi sampai yang segini, apalagi sampai yang kelihatan celana dalamnya itu. Nauzubillahi min dzalik teman-teman. Saya kasihan ke kalian ya. Buat mata lelaki sih fine-fine saja ya, bahkan sangat suka, sampai untuk berpaling wajah pun sangat nggak mungkin gitu ya, kecuali ada si istrinya di sampingnya. Pasti laki-lakinya itu pura-pura matanya itu kayak gitu kan. Tapi ketika nggak ada istrinya akan selalu menatap hal seperti itu gitu teman-teman. Jadi sayangilah diri kalian ya, apalagi yang menggunakan susuk ya. Kalian itu lebih baik ya, seorang biduan yang menggunakan susuk, lebih baik kalian berbangga diri dengan apa yang kalian punya gitu saja teman-teman. Jika wajah kalian kurang putih, mungkin kalian bisa gunakan skincare daripada gunakan susuk. Jika wajah kalian kurang manis gimana, ya kalian bisa olahraga dengan cara memijit ya. Misalkan senyum kalian kurang manis ya, kalian bisa pijit ya setiap hari aja. Setiap bangun tidur pijit aja pipinya, atau kalian bergerak a i u e o dengan otot yang meregang, nanti kalian akan terbiasa dengan senyum-senyum yang manis gitu teman-teman. Jika suara kalian kurang bagus menurut kalian, kalian cukup berlatih, nggak perlu pasang susuk di lidah buat mempercantik atau memperindah suara kalian, itu nggak perlu. Sebenarnya di dunia ini bisa dilakukan dengan cara dilatih ya. Kurang cantik bisa diobati dengan skincare, nggak perlu dengan hal susuk akan merugikan kalian ya. Mungkin tuntutannya itu kalian itu harus bernyanyi dengan pakaian seksi ya, tapi ada kok yang nggak begitu seksi tapi kalian laris ya. Contohnya yang di TV-TV itu ya, kalian bisa lihat saja seperti artis-artis papan atas, dia itu hanya berpakaian ya standar gitu, nggak seksi sekali, cuman ya bisa viral gitu karena mereka itu berjuang dengan bakat. Bahkan jika mungkin mereka terlalu menggunakan pakaian yang seksi, mereka akan dibully oleh fans-fans mereka gitu teman-teman ya. Jadi tingkatkan bakat kalian saja ya, jangan terlalu menohok dengan memaksakan gitu, karena semua rezeki sudah ada yang ngatur ya. Meskipun kalian menggunakan susuk, kalian akan ramai job di mana-mana, tapi uangnya akan tetap habis. Karena apa? Itu adalah siklus lingkaran setan gitu teman-teman. Jadi yang kalian dapatkan akan habis dengan cara nggak tahu, nggak tentu. Entah itu tiba-tiba baru ini tiba-tiba kulkas di rumah mati, rusak, kalian buat beli kulkas baru, baru dapat ini tiba-tiba ada lagi. Ya itulah siklus lingkaran setan. Hati-hati ya, hati-hati yang menggunakan susuk. Itu pesan saya. Mungkin sampai di sini dulu. Saya Mr. X.
Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kalian yang di rumah terhindar dari pasang susuk. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo mas kameramen, kita balik saja ke tempat yang awal. Saya merasakan di tempat awal juga ada sesuatu makhluk ya. Cuman tadi saya sengaja mengejar ini. Allah Akbar.